bercak darah seorang wanita. Hari ini langit tampak begitu terang. Matahari sedari tadi sudah menampakkan senyumnya yang lebar, membuat semangatku ikut menggelegar. Aku beraktivitas seperti biasanya, yaitu berangkat ke kampus. Aku tidak pernah menyangka bahwa hari ini merupakan hari yang mungkin tak akan terlupakan sepanjang hidupku. Perkenalkan, namaku Laila, atau bisa dipanggil Nay. Mahasiswa semester 3, jurusan fisioterapi di salah satu kampus yang ada di Semarang. Sebenarnya hari ini adalah kelasku sampai jam 2 siang. Akan tetapi aku tidak langsung pulang karena sudah janjian sama Lintang dan Reni untuk mengerjakan tugas kelompok. Kita mau ngerjain di mana? Tanya Lintang. Di rumahku saja yuk, sekalian main. Usul Reni sekaligus mengajak temannya. Ah, gak usah. Dikit lagi juga selesai kok. Jadi di kampus saja. Tolakku. Oke lah, kita ngerjain di depan kelas ini. Tanya Reni. Di gedung 5 aja gimana? Jawabku. Ya udah ayo. Pungkas Lintang. Bergegaslah kita berjalan dari gedung Fakultas Kedokteran, lantai 3, menuju ke gedung perpustakaan. Letak gedung perpustakaan memang tak jauh dari Fakultas Kedokteran. Hanya terpisahkan oleh taman dan lorong. Di gedung perpustakaan ini terdapat 4 lantai. Udah, di sini aja ya, tanyaku sekaligus memastikan pada setuju atau tidak. Jangan, di sini banyak mahasiswa lalu lalang. Tolak Lintang mentah-mentah. Terus, maunya di mana? Tanya Reni. Lantai 3 bolehlah, jawab Lintang. Capek aku Lin, naik turun tangga, keluhku kepadanya. Kan ada lift, kenapa nggak naik lift aja? Kan dia trauma naik lift, sahut Reni. Hah? Serius? Gimana bisa trauma? Ada kejadian apa memang? Lintang tercengang seketika setelah mendengar hal tersebut. Ah, sudahlah, nanti aja ceritanya. Gak jadi ngerjain kita nanti, jawabku. Setelah mengobrol yang cukup memakan waktu, akhirnya kita memutuskan mengerjakan tugasnya di lantai paling bawah. Aku masih trauma tentang kejadian yang menimpaku saat naik lift. Namun, tidak pernah cerita ke siapapun selain Reni. Reni merupakan sahabatku sejak SMA. Aku bilang kepadanya bahwa kejadian tersebut bersifat rahasia. Jadi, Lintang tak pernah mengetahui jika aku trauma naik lift. Sehingga dia kaget ketika Reni melontarkan hal tersebut. Namun, aku alihkan pembicaraan supaya Reni tidak menceritakannya kepada Lintang. Mulailah kita bertiga menatap layar datar dengan serius. Benar apa yang diucapkan oleh Lintang, suasana di gedung perpustakaan masih tampak ramai, dengan para mahasiswa yang lalu lalang. Kalian sadar enggak, kemarin ada hal aneh waktu praktikum kemarin? Tanya Lintang kepada kedua temannya yang masih serius menatap layar putih. Hal aneh apa maksudmu? Tanyaku penasaran. Aku lihat bayangan putih seperti seorang perempuan di balik tirai ranjang yang paling selatan. Mungkin ada teman yang di situ kali,
sahut Reni yang masih menatap layar laptop. Gak ada siapa-siapa di situ, Ren. Lintang mencoba meyakinkan. Sudah ah, jangan nakut-nakutin. Nih tugasnya udah selesai, ucapku sambil liatin tugasnya. Setelah aku bilang bahwa tugas sudah selesai, Reni dan Lintang mengajak untuk pulang. Namun aku menolak ajakannya dan menyuruh mereka berdua untuk pulang duluan. Karena aku mau sholat terlebih dahulu, takutnya gak keburu kalau di rumah. Reni dan Lintang mulai bergerak menjauh dariku. Kini tinggal aku sendiri. Diriku mulai merasakan gelapnya langit. Suasana kampus yang tadinya banyak mahasiswa lalu lalang, sekarang mulai hening. Seolah hanya hembusan angin yang menerpa sampai ke pori-pori. Kampusku ini dikelilingi oleh sawah dan agak jauh dari jalan raya. Kadang walau hari masih terlihat terang, jangkrik pun sudah mulai saling berlomba memamerkan kemerduan suaranya. Ketika itu, aku tidak langsung bergegas untuk sholat. Aku masih kepikiran dengan apa yang diceritakan oleh Lintang, bahwa dia melihat bayangan seorang perempuan. Apa itu sosok yang sama aku lihat di lift? Jam berapa? Sadarku sambil lihat jam tangan. Gila, udah jam 17.20 saja. Bentar lagi maghrib ini. Sambung monologku. Bergegaslah aku menuju musola untuk sholat asar. Musola di gedung perpustakaan ini berada di lantai 2. Jadi aku harus naik tangga terlebih dahulu. Suara langkah kakiku terdengar begitu jelas. Bisa bayangkan betapa heningnya keadaan saat itu. Aku mempercepat langkah kakiku. Tiba-tiba terdengar suara air mengalir dari arah toilet. Masih ada orang kah? Ujar perasaanku. Karena penasaran, aku mengecek ke arah di mana datangnya suara air tadi. Takutnya OB lupa mematikan keran toilet. Pintu toilet dari arahnya suara air tertutup. Pikirku berarti ada orangnya di dalam. Saat aku membalikan badan, tiba-tiba kriet. Siapa ya di dalam? Tanyaku agak teriak. Tidak ada balasan suara. Karena penasaran, aku pelan-pelan membuka pintu tersebut. Ternyata di dalam toilet tersebut tidak ada orang. Dan suara air tadi juga tiba-tiba hilang. Aku mulai merasakan dinginnya suasana di toilet tersebut. Bulu kuduku juga mulai berdiri. Karena tidak ada orang dan suara airnya sudah gak ada lagi. Aku tutup lagi pintu toiletnya. Beberapa langkah saat ku meninggalkan toilet tersebut. Tiba-tiba suara air tadi terdengar kembali. Suara airnya terdengar begitu jelas. Tidak mungkin aku salah mendengar. Aku masuk kembali ke toilet tersebut untuk memastikan kalau memang aku tidak salah dengar. Saat aku membuka pintu, keret, nafasku berhenti seketika. Aku tidak percaya apa yang ada di depanku. Aku melihat sosok perempuan membelakangiku diriku. Aku melihat jelas dia memakai rok panjang putih yang dipenuhi dengan warna merah pekat. Aku tidak tahu itu darah atau apa. Yang jelas, aku ingin cepat-cepat meninggalkan tempat tersebut. Aku mencoba melangkahkan kakiku menjauh dari dia.
Namun entah kenapa kakiku rasanya begitu berat. Badanku lemas seketika. Tapi sekuat tenaga aku mencoba untuk lari dari tempat itu. Saatku sudah mulai menjauh, tiba-tiba terdengar suara. Mau kemana? Suara itu persis di belakangku. Aku tidak tahu lagi dengan keadaanku. Badan makin lemas dan ingin rasanya pingsan. Tapi aku berusaha dengan sisa tenaga yang ada. Aku tidak menoleh sedikit pun. Aku hanya fokus ke depan dan segera turun menuju lantai bawah. Itulah pengalamanku di kampus saat pulang terlambat. Cerpen karangan Fahmi Nurdiansyah. Blog atau Facebook Fahmi Nurdiansyah.